Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian ATS, dan di sini saya menggunakan sebuah relay merek Ewig tipe MK3P1. Relay ini menggunakan kaki 11 pin, dan Anda juga bisa menggunakan relay merek yang lain. Dan di sini saya menggunakan modul delay DC dan adaptor 12 volt untuk menghidupkan modul delaynya. Dan delay ini difungsikan sebagai penjeda ataupun penunda. Jadi ketika inverter dihidupkan, beban tidak langsung dialihkan ke inverter, menunggu voltase dari inverternya mencapai 220 volt dulu, baru beban dialihkan ke inverter. Langsung saja kita rakit. Kita buka terlebih dahulu. Kita lihat data pin dari kaki relay ini. Di sini untuk menghidupkan relaynya ini di kaki 2 dan 10. Untuk kaki kamannya kaki 1, 11 dan 3. Untuk kaki NC nya di kaki 5, 8 dan 7. Dan untuk kaki NO nya di kaki 6, 4 dan 9. Langsung saja kita pasangkan di kaki NC untuk input dari PLN. Kita pasangkan di kaki 5 dan 8 untuk input dari PLN. Kita bisa dilihat di kaki soketnya, kaki 5 dan 8 untuk input dari PLN. Lalu kita lihat lagi untuk kaki NO untuk input dari inverter, kita pasangkan di kaki 4 dan 9, itu untuk input dari inverternya. Kemudian kita pasangkan yang menuju ke beban ataupun ke load. Kita pasangkan di kaki 1 dan 11. Kita pasangkan di kaki 1 dan 11 untuk ke bebannya. Dan untuk menghidupkan relaynya, kita pasangkan kabel di kaki 2 dan 4. Kita pasangkan, kita jumper pakai kabel di kaki 2 dan 4. Kemudian kita jumper juga di kaki 3
dan 9. Kita jumper juga di kaki 3 dan 9. Kemudian kita jumper juga di kaki 10 dan 6. Kita jumper juga pakai kabel 10 dan 6. Kemudian kita pasangkan modul delaynya. Kita pasangkan pin dari pengaktifan relaynya di kaki NO dan common. Kita pasangkan di kaki 3 dan 10. Ini untuk sebagai trigger untuk mengaktifkan relaynya. Dan untuk kaki adaptor untuk input menghidupkan modul delaynya, kita pasangkan di kaki 2 dan 7. Jadi mode delay ini hanya aktif ketika inverter hidup dan udah beralih ke inverter, maka delay ini akan mati. Kita pasangkan di kaki 2 dan 7. Kalau udah seperti ini, kita tes. Kita pasangkan relaynya. Kita masukkan sumber dari PLN dulu. Jadi ini dibebankan ke PLN. Kita nyalakan inverter, kita koneksikan. Modul delay menyala tapi belum men-trigger. Nah, ini udah men-trigger. Jadi ini dibebankan ke inverter dan modul delay pun mati. Jadi ini hanya sebagai trigger menghidupkan relay saja. Udah relay hidup, maka delay ini akan mati, jadi tidak ada strum yang masuk ke power supply. Jadi aman untuk jangka panjang. Dan untuk memastikannya, kita pasangkan lampu indikator. Kita matikan dulu. Kita pasangkan lampu indikator yang kuning, kita gambarkan sebagai tegangan dari PLN. Kita pasangkan di input PLN di kaki 5 dan 8. Dan untuk lampu indikator dari inverter, kita pasang di kaki relay untuk menghidupkan relay di kaki 2 dan 10.
Kita tes lagi. Kita koneksikan ke PLN, maka lampu kuning ini akan menyala. Begitupun dengan lampunya akan menyala dan ini dibebankan ke PLN. Lalu kita koneksikan yang ke inverter, kita nyalakan, delay menyala dan akan men-trigger relay. Relay sudah aktif dan beban dialihkan ke inverter dan lampu indikator inverter menyala. Dan relay ini mati ketika relay ini hidup, jadi aman untuk dipakai jangka panjang. Dan untuk memastikan kerja delay ini masih bagus atau tidak, kita matikan dulu. Kita matikan yang ke inverter, beban kembali ke PLN, kita nyalakan lagi, delay menyala, relay aktif, lampu indikator ke inverter, dan beban lampu dibebankan ke inverter. Dan untuk saran saja, rangkaian ini baiknya dipakai di beban di bawah 500 watt, dan kalau misalkan di atas 500 watt baiknya Anda ganti relaynya dengan menggunakan kontaktor, jadi agar lebih maksimal. Dan hanya itu saja, semoga bermanfaat dan terima kasih juga sudah menonton.